Halo semuanya, kami dari kelompok Jususia. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai utilitarianisme. Nah, sebelum kita menjawab dua soal yang diberikan oleh Pak Franciscus, di sini saya akan mungkin membacakan tentang artikel yang berjudul Program Keadilan Virtual Nasional. Nah, sebuah pemerintah mengembangkan teknologi canggih yang bernama Neuro Justice System. Nah, di sistem ini terinspirasi dari gagasan Experience Machine yang dicetuskan oleh Robert Nozick. Teknologi ini tuh bekerja sebagai para narapidana tidak lagi dipenjara secara fisik, dan sebagai gantinya otak mereka itu dihubungkan ke sistem simulasi yang sempurna. Di dalam simulasi itu, mereka merasa telah menjalani hukum dengan adil, mengalami pertobatan moral, bahkan merasa telah menembus kesalahan mereka. Setelah mungkin tanda kutip hukuman virtual ini selesai, mereka itu keluar sebagai individu yang secara psikologis mungkin lebih baik dari sebelumnya. Sistem ini tuh menghilangkan overkapasitas penjara, menghemat anggaran negara secara drastis, menurunkan tingkat residivisme hingga mencapai angka 0. Nah, korban kejahatan juga dapat masuk ke simulasi untuk mengalami keadilan yang terpenuhi. Namun, ada satu fakta penting, yaitu semua itu tidak benar-benar terjadi, hanya sebuah simulasi pengalaman. Tidak ada penderitaan nyata sebagai hukuman, tindakan nyata penembusan, atau relasi moral yang sungguh terjadi antara pelaku dan korban. Nah, dari sudut pandang utilitarianisme, program ini tampak sangat unggul karena meningkatkan kebahagiaan total dari narapidana, korban, atau masyarakat yang terus mengurangi penderitaan, yaitu tidak ada yang namanya kekerasan penjara, efisien secara ekonomi. Nah, maka dari itu, secara utilitarian program ini bukan hanya boleh, tetapi seharusnya diwajibkan. Nah, itu adalah artikel yang dikasih oleh dosen kita. Nah, kami di sini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu menurut kalian apakah ini sistem benar-benar adil dan apakah kelemahannya. Dan kami disuruh menjelaskan membuktikan yang sebaliknya, yaitu bahwa sistem ini tuh justru membuktikan kelemahan dari utilitarianisme. Ikut adalah jawabannya. Oke, izinkan saya untuk menjawab untuk yang pertama. Menurut pandangan saya, sistem neurojustice ini tuh tidak dapat sepenuhnya dikatakan adil. Meskipun secara sekilas mungkin tampak yang memberikan kita solusi yang efektif lah terhadap berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana di dalam sebuah negara. Keadilan sejatinya itu tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa kepuasan psikologis, tapi juga menyangkut realitas moral dari tindakan yang dilakukan dan konsekuensi nyata yang diterima oleh si pelaku ini. Dalam sistem ini, hukuman yang dijalanin hanyalah simulasi, sehingga tidak ada penderitaan real maupun tanggung jawab yang nyata yang ditanggung oleh si pelaku. Nah, hal ini tuh berpotensi mereduksi makna keadilan menjadi sekedar ilusi pengalaman. Nah, dan lebih lanjut, sistem ini justru tuh mengungkap kelemahan mendasar dari utilitarianisme. Utilitarianisme menilai suatu tindakan berdasarkan total kebahagiaan yang dihasilkan tanpa mempertimbangkan apakah kebahagiaan tersebut bersifat otentik atau hanya bersifat semu. Dalam kasus ini, meskipun semua pihak mungkin merasa puas, tapi kenyataannya tidak ada keadilan yang benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa utilitarianisme gagal dalam membedakan antara kebahagiaan yang nyata dan kebahagiaan yang dimanipulasi, sehingga berpotensi untuk melegitimasi sistem yang secara moral itu bersifat problematik. Menurut saya, keadilan dalam sistem ini bersifat semu karena tidak melibatkan konsekuensi nyata bagi pelaku kejahatan. Hukuman yang dijalani dalam bentuk simulasi tidak memiliki dimensi fisik maupun sosial yang biasanya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban moral. Akibatnya,
Konsep keadilan menjadi tereduksi menjadi pengalaman subjektif semata. Dalam konteks utilitarianisme, sistem ini justru menjadi contoh konkret kelemahannya. Utilitarianisme mengukur nilai moral berdasarkan hasil berupa kebahagiaan, tanpa memperhatikan apakah proses yang menghasilkan kebahagiaan tersebut sah secara moral. Fakta bahwa kebahagiaan dalam sistem ini dihasilkan melalui simulasi menunjukkan bahwa utilitarianisme dapat membenarkan manipulasi realitas selama hasil akhirnya dianggap positif. Hal ini jelas problematik dalam kerangka etika yang lebih luas.